Warchan, kami silakan. Selamat malam Pak Anwar. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Saudara, salam dari Sumba ya. Saya akan berbagi bahan ini. Nanti kita bisa perdalam tentunya. Karena untuk sesi pertama ini saya pikir kita tidak bisa langsung masuk ke eksposisi sebelum kita mengenal ciri-ciri dari kitab Wahyu ya. Jadi izinkan saya untuk berbagi materinya sementara ini. Mana ini? Tunggu ya. Apa yang terjadi? Ya, ya. Atau kita yang share Pak? Tunggu. Gak apa-apa. Saya coba dulu ya. Ya, Yang oke. lebih mudah kalau saya manuver. Ya, baik. Bisa melihat dengan baik? Belum. Ya, sudah Pak. Bisa. Ya, baik ya. Ya, tentu kitab Wahyu ini selalu memancing pertanyaan dan spekulasi ya. Saya rasa sejak awal kekristenan ini sudah menjadi sebuah kitab yang dipertanyakan, tapi sekaligus juga dicari-cari gitu. Kenapa demikian? Karena ya, menurut kitab Pengkhotbah, manusia itu adalah makhluk yang Tuhan ciptakan yang selalu ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu tentunya masa depan yang bukan hanya dekat, tapi juga masa depan yang paling jauh. Yaitu ketika kita bicara tentang akhir dari seluruh perjalanan sejarah ini. Dan kitab Wahyu memang kitab yang sangat khas ketika bicara tentang akhir itu. Nah, jadi kita tetap berpegang pada prinsip ya. Ya, kalau kita membaca 2 Petrus 1 ayat 21, nanti kita silakan buka. Intinya di situ mengatakan, nubuat-nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan. Karena tidak ada ya firman Tuhan nubuat yang hanya menurut pikiran manusia sendiri, menurut niat hati manusia sendiri. Di situ roh bekerja menggerakkan hamba Tuhan, dalam hal ini tentu penulis-penulis Alkitab, itu termasuk juga penulis kitab Wahyu ya, supaya kebenaran firman-Nya itu diabadikan dan tetap menginspirasi kita, berbicara kepada kita zaman ini dan bahkan ketika kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Ya, saya akan mulai dengan pengantar yang sederhana. Dalam bahasa Yunani, kitab ini disebut Apokalipsis. Apokalipsis itu memang berakar dari kata kerja apokaliptin. Itu berarti menyingkap, menguakkan sesuatu. Ya, jadi pada dasarnya kitab Wahyu, ya tentu ada dasar juga untuk memilih kenapa disebut Wahyu ya. Ya, ada unsur inspirasi, ilham yang menyangkut sesuatu. Tapi kalau kita kembali kepada makna dasarnya itu, pada dasarnya memang kitab ini mau menyingkapkan apa yang tertutup, terselubung tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dan juga dia ingin menyingkapkan apa yang terjadi di dunia yang tidak biasa, dunia yang lain itu. Ya, ini memang kitab yang sangat berbeda dengan kitab lainnya. Karena seolah-olah kita diberi sebuah jendela untuk melirik surga dan tentu juga neraka. Biasanya kalau kita bicara keselamatan, betul ada soal maut, soal kebinasaan, tapi tidak pernah diungkapkan dalam gambaran-gambaran yang begitu jelas, bahkan menakutkan. Nah, ini semuanya sebenarnya tidak dimulai begitu saja, karena kalau kita bicara tentang akhir zaman, itu di Perjanjian Lama juga sudah cukup sering dinubuatkan akan terjadi pada hari-hari terakhir, misalnya seperti itu ya.
Dan di dalam kitab Perjanjian Lama itu sering disebut sebagai hari Tuhan. Ya, silakan nanti ya kita semua yang mengikuti sesi hari ini bisa buka referensi-referensi yang diberikan. Jadi nabi-nabi sudah melihat kelak semuanya akan digoncangkan. Ya, hari Tuhan akan tiba, tapi hari itu bukan hari yang mendatangkan katakanlah kegembiraan. Kalau kita sekarang ini menyanyikan hari Tuhan, yang kita ingat itu adalah hari kebangkitan Kristus. Tapi dalam perjanjian lama itu bukan kebangkitan Kristus. Itu hari ketika Tuhan menampakkan dirinya dengan kuasa yang dahsyat untuk menghukum, untuk membawa bencana ke dunia ini. Jadi pandangan-pandangan tentang dunia akan hancur ini sudah mulai ada bibit-bibitnya di dalam perjanjian lama. Dan pada waktu yang sama juga di dalam visi tentang berakhirnya dunia ini, hancurnya dunia ini, juga di situ terselip harapan akan ada dunia baru. Nah, ini saya kira penting untuk kita pahami bersama. Ya, mari kita lihat secara umum unsur pandangan apokaliptis. Ya, ini bukan hanya ada di kitab Wahyu, itu sudah ada misalnya dalam kitab Daniel. Di situ ada suatu pengalaman, bahkan saya sebut ini sebagai perasaan, bahwa zaman ini kacau, kelihatannya kuasa iblis lebih kuat, sehingga umat Tuhan, orang-orang kudus itu, sampai-sampai merasa frustrasi, merasa tidak berdaya ketika mereka turut digilas oleh zaman. Ya. Nah, itulah sebabnya dalam keyakinan yang bervisi apokaliptik, diyakini bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menentukan perjalanan sejarah. Boleh pada saat-saat tertentu dunia seperti goncang, kehilangan arah, tapi Tuhan tetap adalah pemegang perjalanan sejarah. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan sejarah ini, orang-orang kudus, orang-orang yang setia pada Tuhan bisa jadi korban. Dan ketika mereka mati di dalam iman mereka, tidak muncul pertanyaan, kenapa orang-orang ini tidak Tuhan lindungi? Bukankah mereka orang-orang saleh? Ketika ada pertanyaan seperti itu, terus terang aja, sebelum kitab Daniel, kita baca kitab Mazmur, kitab-kitab lain, orang yang mati itu pergi ke Sheol, itu dalam bahasa Ibrani-nya, yang berarti dunia orang mati. Di dunia orang mati itu seperti apa? Ya, dunia di mana isinya cuma kegelapan, kesunyian, seperti orang hidup dalam bayang-bayang. Tidak ada sesuatu yang menjanjikan di balik dunia orang mati itu. Sehingga perjalanan menuju orang mati itu sebenarnya adalah perjalanan yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak punya harapan tentang kebangkitan. Nah, ini menandai iman di perjanjian lama sebenarnya. Makanya orang kalau berjuang, dia ingin berjuang semasih hidup, ketika masih berada di kulit bumi ini. Karena kalau sudah berakhir hidup ini, dia tidak punya kesempatan lagi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, tapi ini berubah ketika ada visi apokaliptik. Betul, dunia ini masih kacau, umat Tuhan bisa teraniaya, kita merasa tak berdaya, tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang berkuasa. Tuhan itu adalah Tuhan kehidupan. Oleh karena itu, mulai dari kitab Daniel, kita menemukan visi kebangkitan. Orang yang telah gugur, ternyata suatu hari akan mengalami kebangkitan. Dan bahkan bukan hanya itu, keadilan tidak ditentukan hanya sementara di dunia ini. Masih ada keadilan versi hari terakhir, di mana semuanya akan dibawa ke pengadilan ilahi. Nah, ini semua digambarkan, kekacauan malapetaka ini digambarkan dengan bahasa-bahasa gambaran, simbolik. Makanya kalau kita membaca kitab Wahyu, itu kalau kita sedikit menggunakan imajinasi kita, yang tentu bisa berbeda orang demi orang, itu bisa mengerikan memang, karena bagaikan menonton sebuah malapetaka besar yang melanda dunia kita ini.
menghabiskan semuanya. Tapi kalau kita menonton dengan cermat, di antara malapetaka yang demikian besar itu, selalu ada jendela untuk melihat. Ternyata masih begitu besar harapan, karena ada kekuatan di balik dunia ini, yaitu di sorga sana. Ketika Allah bersama-sama dengan para malaikatnya, turut berjuang untuk memenangkan pertarungan di dunia ini. Ya, ini menarik sekali ini, gambaran-gambaran seperti ini. Dan ada sebuah catatan yang cukup menarik. Kitab seperti ini pada umumnya muncul dalam situasi krisis, ketika orang merasa tidak bisa apa-apa lagi. Karena itu saya tidak akan heran misalnya ketika ada pandemi, oh banyak pertanyaan orang tentang kitab Wahyu. Saya sendiri beberapa kali bicara tentang ini. Ya, lalu sekarang ini tentu ada lagi situasi yang sedang melanda dunia kita secara hebat. Kalau perang sudah biasa di sana sini, tapi sekarang ada lagi perang dari segi ekonomi yang akan menggoncangkan dunia kita. Dan menurut prediksi dari orang-orang yang memang pengamat ekonomi dunia ini, kita bisa sedang masuk ke dalam sebuah resesi. Nah, ini contoh-contoh ya, dan ini tentu menakutkan bagi mereka yang tidak biasa menderita. Ya, saya terus terang aja, ini lebih menakutkan bagi mereka yang hidup di dunia yang mapan, seperti Amerika atau Eropa. Kalau Indonesia ini, waduh, sudah terbiasa ya, kapan di atas, kapan di bawah, kapan diterjang badai. Orang Indonesia itu sebenarnya luar biasa daya lentingnya. Tapi tetap saja, orang-orang tertentu merasa bahwa mereka seperti ditinggalkan Tuhan ketika terjadi penderitaan. Apalagi kalau itu langsung terkait kepada imannya. Kenapa menjadi orang Kristen justru kita mendapat perlakuan yang sungguh-sungguh merugikan kita, bahkan bisa mengancam jiwa kita. Seperti itu ya. Nah, jadi dari kitab Daniel dari abad kedua sebelum Masehi itu ditulis pada masa penganiayaan orang Yahudi. Ada seorang raja bernama Antiochus Epiphanes. Itu memang raja gila karena dia merasa bahwa sebagai raja dia adalah titisan ilahi dan karena itu dia wajib juga disembah. Jadi ini persoalan-persoalan yang dihadapi umat Tuhan. Dan tentu orang Yahudi sadar dia tidak mungkin mempunyai komitmen lain. Dia harus percaya pada Tuhan satu-satunya yang setiap hari dia ungkapkan melalui apa yang disebut dengan Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ketika orang-orang Yahudi sendiri berguguran demi mempertahankan keyakinan mereka, kesalehan dan kesungguhan komitmen mereka, disitulah mereka kemudian sungguh-sungguh berharap Tuhan akan campur tangan secara langsung. Dan ini tidak main-main, tidak hanya skala orang Yahudi, ini menyangkut seluruh dunia ini, seluruh kosmos. Dan oleh karena itu masa depan di tangan Tuhan itu sudah jelas. Kemenangan ada di pihak Tuhan. Nah, ini mendorong orang-orang yang menderita ini untuk teguh berdiri, tidak gampang menyerah, tidak cengeng, tahu bahwa oke, kita kelihatan kalah, tapi kemenangan itu sebenarnya menanti kita karena kita sedang berada dalam rombongan yang akan menang dengan Tuhan. Itu dia. Jadi sense of belonging ini begitu pentingnya. Ini bukan hanya perjuangan pribadi untuk mempertahankan diri, tapi ini soal bagaimana kita tetap teguh berada di dalam kelompok yang benar menuju ke dunia akan datang itu. Nah, mari kita bertanya beberapa hal terkait latar belakang kitab ini. Kalau ditanya siapa yang berperan dalam pewahyuan ini, jelas ya. Yesus Kristus, Allah, para malaikat, Yohanes sebagai hambanya. Apa yang disaksikan Yohanes? Ya, firman Allah. Kesaksian yang diberikan Yesus Kristus tentang semua yang dilihatnya, penglihatan. Ya, lalu apa isi kitab ini? Kebanyakan orang tertarik kitab Wahyu karena di dalamnya banyak yang menduga ada banyak ramalan-ramalan tentang masa depan. Seakan-akan seluruh perjalanan sejarah ini sudah dipetakan dengan jelas dalam kitab Wahyu. Tapi kita jangan lupa isinya juga adalah nubuat. Nubuat itu memang ada hubungan dengan masa nanti, tapi pesan ilahi itu paling kuat diberlakukan di masa kini. Misalnya bahwa kita harus teguh di dalam iman kita.
Orang yang bertahan sampai akhir itu akan meraih mahkota. Ini semua nubuat ini. Hal seperti itu. Kita mencatat di sini ya bahwa kitab ini 7 kali itu menggunakan kata berbahagia. Ya, kata berbahagia, makarios dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan berbahagia ini seolah-olah artinya senang. Berbahagia itu berarti bahwa orang ini berada di dalam sebuah relasi yang benar bersama dengan Tuhan. Sehingga dia tahu apa yang dia alami. Ya, kalau dalam terjemahan Inggris kadang-kadang itu lebih sering diterjemahkan sebagai blessed. Ya, orang-orang yang yakin akan pertolongan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ya inilah orang-orang yang patut disebut berbahagia, sungguh-sungguh. Makarios ya. Jadi itu sejajar dengan apa yang dikatakan di dalam khotbah di bukit. Nah, kata berbahagia ini berapa sering digunakan? 7 kali. Nanti kita lihat, saya akan berikan dalam bagian berikut apa arti angka-angka di dalam kitab Wahyu. Dan kita perhatikan juga dalam kitab ini permulaan mengatakan baca. Dulu kalau disebut baca itu nggak pernah baca diam-diam seperti orang merenung, apalagi saat teduh seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Membaca di zaman kitab Wahyu ini dalam perjanjian lama termasuk juga perjanjian baru itu berarti membacakan dengan lantang supaya didengarkan. Jadi dulu orang memang kalau mendengarkan firman Tuhan, oh, itu sangat serius karena itu membaca firman Tuhan. Membacanya itu tidak dilakukan secara individual karena terlalu mewah kalau tiap orang punya gulungan. Bahkan sudah bagus dalam satu jemaat punya gulungan-gulungan salinan-salinan yang cukup lengkap. Nah ini cuma karena memang zaman itu zaman lisan, orang mendengarkan pembacaan, nah, itu bisa masuk dalam hati sehingga itu tidak pernah bisa hilang. Ini menarik. Satu catatan lain tentang waktunya, ini sudah dekat. Apa yang dimuatkan akan segera terjadi. Nah, kata segera terjadi ini pun ini banyak diperdebatkan sehingga orang kemudian menafsir-nafsir. Segeranya itu kapan akan terjadi? Jadi, kadang-kadang oleh karena pencarian akan waktu ini, orang lupa akan isinya yang terpenting, pokok-pokok yang paling penting di dalam kitab Wahyu. Jadi hari ini, ya saya pikir, ya terus terang saya tidak akan memberi sesuatu yang spekulatif, tapi mengajak kita untuk menyimak gambar besarnya. Ya, karena itulah yang membekali kita, menolong kita untuk memahami kitab yang memang sangat sulit ini. Martin Luther, seorang doktor kitab suci di zaman reformasi ya pada abad ke-16 di Jerman itu sendiri hampir meminggirkan kitab ini karena dia rasa ini kitab yang terlalu sulit yang bisa menimbulkan bermacam-macam interpretasi ya. Jadi kitab-kitab yang dianaktirikan ini sebenarnya. Tapi kita bersyukur kenapa? Dalam pertarungan kitab-kitab untuk masuk ke dalam arena kanon untuk diakui sebagai kitab yang berwibawa, akhirnya kitab ini diakui di seluruh pusat kekristenan yang tersebar di wilayah Laut Tengah sampai ke Afrika, yaitu Katargo. Ya, kalau kita lihat selanjutnya, ya misalnya dalam kitab ini ada salam kepada 7 jemaat. Nanti dalam sesi berikut, saya berharap kita akan bicara tentang ke-7 surat kepada 7 jemaat ini. Ya, nah memang kata 7 itu betul di Asia Kecil itu ya, bagian dari Kaisaran Romawi yang overlap ya, tumpang tindih dengan sebagian wilayah Turki saat ini. Ya, jadi Asia Kecil ini apakah betul hanya ada 7 jemaat? Atau 7 jemaat itu sebenarnya angka Halo Pak. Halo. Kayaknya Oke, terlempar. ya, rekan-rekan ya sekalian, lanjut karena lagi memang, ya. oke, Oke, udah, dilanjut Pak. oke. Ya, Pak, tadi harap terputus bersabar di ya. 7, Pak, di yang 7 jemaat, terputus di situ Oke, penjelasannya. tidak Ya, apa-apa. Baik, mohon bersabar ya.
Ya. Ini kalau dari daerah beda nih kondisinya. Ya, ini masih cukup baik ini kalau untuk ukuran daerah. Ya, ya kalau sampai ini di Mentawai, waduh, mungkin kita harus hentikan, cari waktu lain lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, yang tadi soal 7 ya, izinkan saya berbagi lagi. Ya, ini dia. Jadi 7 jemaat itu, ya menurut banyak orang-orang yang meneliti kitab Wahyu ini, nah, ini mau menggambarkan seluruh persoalan perjuangan jemaat di Asia. Tentu yang dimaksudkan adalah daerah di bagian timur kerajaan Romawi. Nah, bagian selanjutnya, kenapa saya sedikit banyak bicara tentang Wahyu pertama? Karena ini adalah bagian yang membedah. Ini pintu masuk untuk melihat seluruhnya yang lain. Ya, nah di situ dikatakan penglihatan Yohanes di Patmos. Yohanes saudaramu, sekutu dalam kesusahan, kerajaan ketekunan. Ini sebenarnya bercerita tentang situasi yang sedang dihadapi pengikut Kristus. Ya, bahwa mereka, termasuk Yohanes ini, menderita dengan tabah sebagai warga kerajaan Allah. Kenapa di Pulau Patmos? Ini memang tempat orang dibuang. Jadi kalau lawan Kaisar dianggap berbahaya, ya Pulau Patmos. Saya sendiri belum pernah ke pulau itu, walaupun saya pernah belajar di Yunani, itu berada jauh di tengah lautan, laut tengah itu ya, Laut Aegea. Itu, ya, saya kira Nusa Kambangan belum terlalu jauh dibandingkan Pulau Patmos. Jadi ya, memang sengaja ya, itu cara-cara untuk melumpuhkan orang yang dinilai berbahaya. Tapi, situlah hebatnya. Ketika dalam persepsi politis ini orang sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa lagi, ternyata di pulau itulah dia mendapatkan sebuah tatapan tentang dunia akan datang, tentang sorga, tentang apa yang akan terjadi di balik sejarah ini. Ya, jadi Alkitab kita sebenarnya luar biasa menarik dari segitu. Saya sampai sekarang belum pernah berhenti mengaguminya. Kenapa? Tulisan-tulisan yang paling kuat pesannya di Alkitab itu muncul justru dalam saat-saat yang paling sulit. Misalnya dari masa pembuangan di Babel, dari Pulau Patmos. Ya, jadi tulisan-tulisan Alkitab itu termasuk surat-surat Paulus itu bukan ditulis dari Menara Gading, tempat orang tenang-tenang, nyaman, menikmati semuanya. Itu ditulis dari pergumulan hidup. Makanya dia berbicara sangat kuat kepada kita yang hidup pada masa kini. Supaya kita, meskipun menjalani bermacam-macam situasi, tetap teguh dalam iman kita. Ya, ini pola yang memang unik sekali di Alkitab kita ya. Keadaan yang paling sulit itu tidak menghentikan iman dan pengharapan, bahkan bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan yang paling menginspirasi orang percaya. Nah, kalau disebut oleh karena firman Allah dan kesaksian, ya itu tentu karena Injil. Injil kabar baik, tapi ini bukan kabar yang membuai. Karena itu saya sangat keberatan kalau ada kalangan yang selalu menganggap Injil itu berarti hidup aman-aman saja. Tidak seperti itu. Injil berarti kabar baik karena dia memberitakan tentang karya Allah bagi dunia ini. Memberitakan tentang keselamatan. Tidak ada yang lebih baik dari keselamatan itu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Rupanya di sekitar abad pertama menjelang akhir, seluruh penduduk wilayah Romawi itu diwajibkan menyembah kaisar-kaisar dan menganggap diri mereka dewa. Ini masih hidup ini kaisar. Sebagai orang yang dulu latar belakangnya masih menyembah arwah-arwah nenek moyang ya, pakai hiyo, saya mengerti. Rata-rata orang disembah kalau sudah meninggal. Orang Batak dulu juga demikian. Tapi ini selalu ada penguasa yang berpikir dia ini titisan ilahi. Sehingga pada waktu dia hidup pun patung-patungnya sudah ada di berbagai wilayah kekaisaran dan orang harus menyembah tunduk pada patung itu. Dan tentu ini menimbulkan persoalan besar buat umat Tuhan. Karena bagi mereka tidak ada Kyrios Tuhan selain dia yang sudah bangkit itu. Dan nanti kita akan menemukan paralel-paralel dalam sejarah dunia. Ketika di Jerman, Nazi menaikkan figur
Führer, sang pemimpin Hitler, sebagai yang mengarahkan segala sesuatu. Di situ ada kelompok kecil yang disebut dengan Bekenntnisse Kirche, gereja mengaku ya, yang dengan tegas mengatakan hanya satu Führer kami, pemimpin kami, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Dan itu berarti perlawanan langsung terhadap klaim-klaim yang kelihatannya sudah bersifat ilahi. Jadi luar biasa, memang itu perjuangan orang Kristen ketika berhadapan dengan imperium. Dia tetap harus menegaskan siapa yang paling berkuasa di dunia ini. Dan kita Wahyu kembali mengingatkan pada itu. Dan tentu untuk itu mereka harus menderita. Nanti dalam perkembangan belakangan, pilihannya sederhana. Anda tunduk menyembah patung kaisar atau kehilangan nyawa. Kan gitu. Dan di luar dugaan kita, mayoritas orang Kristen mula-mula memilih kehilangan nyawa. Ini sulit kita bayangkan zaman sekarang ini. Tapi itu yang kita pelajari dari sejarah gereja. Aneh kan? Ketika untuk apa susahnya tinggal sujud di hadapan patung kaisar. Tapi orang Kristen karena komitmen imannya kepada Kristus tidak mau. Kebanyakan bahkan memilih itu. Seperti kata Yesus ya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Kalau alasannya itu adalah alasan Injil. Nah, di sini katakan pada hari Tuhan aku dikuasai roh. Nah, hari Tuhan ini beda dengan hari Tuhan perjanjian lama yang saya sebutkan tadi. Itu hari malapetaka. Tapi kalau kita bicara hari Tuhan sesudah kebangkitan Kristus, itu malapetaka sudah diubah menjadi janji keselamatan. Ya, itu hari Domingus, hari Tuhan. Ya, hari Minggu sebenarnya. Jadi ya, kadang-kadang orang Indonesia tidak tahu hari Minggu itu hari Tuhan. Itu kalau dalam bahasa Inggris Sunday itu bukan Tuhan itu Sunday. Tapi Minggu ini kan dari bahasa Portugis, Tuhan. Diam-diam di balik pilihan kata Minggu ini sebenarnya terselip sebuah proklamasi tentang kebangkitan Kristus yang kita rayakan ya setiap minggu. Jadi Indonesia ini bahasanya dari segi itu sebenarnya cukup unik ya. Coba kita lihat ya, cukup unik menurut saya daripada Sunday. Nah, ini dia yang disebut tadi. Kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Itu dimulai dari Efesus, kota terdekat dari Pamos, dan itu kota pentingnya. Itu pusat kesenian, bisnis. Di situ ada kuil Artemis yang terbesar. Tadi saya sudah sebutkan mengapa tujuh, itu hanya secara simbolik. Di situ juga ada penglihatan tentang tujuh kaki Dian. Lihat, tujuh, lagi-lagi tujuh. Ya. Kita tahu kaki Dian ini ada di kemah suci, bercabang tujuh. Dan jadi cabang tujuh ini, tujuh kaki Dian ini, melambangkan ketujuh jemaat. Siapa Yohanes? Nah, biasanya orang kalau udah jumpa Yohanes, kepingin tahu ya. Ada yang mengatakan ini Yohanes putra Zebedius, ya nelayan ya. Itu yang menulis Injil Yohanes. Dan ada yang menduga dia juga menulis surat-surat Yohanes dan kitab Wahyu, ya. Tapi memang kalau kita teliti dari segi bahasanya, ya tradisi ini memang menimbulkan tanda tanya. Karena bahasa Yunani kitab Wahyu itu banyak menyimpang dari kaidah yang lazim. Itu nggak kita temukan dalam surat-surat Yohanes ataupun dalam Injil Yohanes. Ya, Eusebius, seorang uskup di Kaisaria, ini ahli sejarah gereja pertama yang hebat sekali, itu membedakan dua Yohanes. Ada yang disebut Rasul Yohanes, ya inilah yang sangat mungkin menulis Injil Yohanes, dan ada juga satu lagi yang disebut Penatua Presbiteros Yohanes. Ada juga yang mengatakan ini Yohanes Markus. Kita tidak bisa menjawab ini dengan tegas karena tidak ada tambahan informasi tentang Yohanes ini. Yang jelas Yohanes itu nama yang lazim pada waktu itu ya untuk nama Yahudi Yohanan. Yang jelas dia ada pengikut Kristus yang diasingkan ke Patmos oleh karena keyakinannya kepada Kristus. Bagi kita cukup seperti itu karena kalau tidak kita akan masuk terlalu banyak ke dalam spekulasi. Mari kita sedikit lihat konteks sejarahnya. Saya rasa begitu menarik ya. Walaupun hanya dalam bentuk daftar saja, andai kata kita punya waktu untuk membedah sejarah ini, kita akan tahu
kaisar-kaisar Romawi ini. Ini adalah orang-orang yang memerintah lalu kemudian siap untuk perebutan kekuasaan, pengkhianatan. Itu sudah menandai sejarah Romawi yang hebat itu. Kita harus mengakui memang sistem Romawi itu sistem yang sangat sistematis. Jalan-jalan raya itu semuanya didirikan oleh karena pemikiran besar tentang infrastruktur. Ya, semuanya itu dalam rangka apa? Menaklukkan dunia ini. Jadi kita bicara dalam bentuk kunonya, oh sebenarnya Imperium Romawi itu adalah sebuah institusi yang membuat kita sadar. Inilah contoh kekuatan dari sebuah kekuasaan global yang ingin menguasai sampai ke ujung bumi. Nah, lihat orangnya. Julius Caesar, ini tentu orang pertamanya. Lalu kemudian Octavianus, maaf salah tulis itu. Yaitu yang kita kenal di dalam kitab Injil sebagai Augustus. Lalu Tiberius, Caligula, Claudius. Mungkin yang paling terkenal adalah Nero. Karena ini memang kaisar yang gila ya. Dia punya suatu kelainan bahwa ia akan merasa terpuaskan libidonya kalau dia melihat kota dibakar, sesuatu dibakar. Dan catatan sejarah menunjukkan orang-orang Kristen dulu, ya karena memang sasaran empuk ya, itu pernah dijadikan obor-obor menyala di taman-taman kaisar. Saya sendiri waktu studi di Roma mengunjungi tempat-tempat itu dan bergidik, mengingat inilah orang-orang yang di dalam imannya berjuang, tapi mengalami penganiayaan yang sedemikian mengerikan. Ya, lalu ada Galba Otto Vitellius, Vespasianus, Titus kita kenal karena inilah jenderal yang memimpin penghancuran Yerusalem dan Bait Suci. Dan Kaisar Domitianus itu di akhir abad pertama, ini yang paling banyak diyakini sebagai kaisar di balik kitab Wahyu. Karena di dalam zaman dialah ada pemaksaan untuk memuja kaisar selagi masih hidup. Nah, bukan hanya para penguasanya yang penuh dengan dinamika dan menimbulkan berbagai-bagai gejolak politik, bencana alam juga turut. Bencana alam, baik itu bencana-bencana besar ya, bukan hanya alam, itu turut menimbulkan tanda tanya mengenai kondisi dunia ini. Gempa bumi. Kalau kita dulu mengerti, sekarang mengerti gempa bumi itu bisa akibat bergesernya lempengan dan lain-lain. Orang dulu kalau sudah gempa bumi, oh ini kutuk ini. Ini semua karena ada sesuatu yang salah. Nah, tahun 64 saya katakan tadi, Nero membakar kota Roma. Ya, menurut tradisi, Paulus dan Petrus mati sebagai martir di zaman Nero. Dan satu hal yang ironis, ternyata Nero mengakhiri hidupnya sendiri. Kadang-kadang kita belajar dari pengalaman sejarah, kita melihat ini mirip-mirip Hitler. Apa yang terjadi ketika dia melihat semuanya tidak bisa lagi dimenangkan, dia akhirnya bunuh diri. Alles umsonst, semuanya sia-sia, kata Hitler. Tahun 70, Yerusalem Bait Allah diluluhlantakkan. Dan ini tentu sangat menyakitkan bagi orang Yahudi. Mereka ingat kira-kira 6 abad yang lalu, ya, 5, 8, 6, 8, 7, Yerusalem pernah dibumi ratakan oleh kekuatan Babel. Ternyata di zaman Romawi sesudah dibangun lagi Bait Suci ini, bahkan dengan postur yang jauh lebih megah, akhirnya hancur. Hancur. Oleh karena ada perlawanan Yahudi dan ini mau diberangus habis-habisan. Ya, tahun 79 Gunung Vesuvius meletus. Kita tahu letusan gunung berapi sama dengan gempa bumi itu sangat menakutkan. Ini pasti Dewa Dewi sedang murka. 92 terjadi bencana kelaparan. Karena itu kita tidak heran dalam perjanjian baru sendiri ada tanda-tanda bahwa umat Tuhan itu dipanggil untuk menunjukkan semangat persaudaraan. Kalau Yerusalem lagi lapar, ini orang-orang di luar sana mengirimkan bantuan. Ini yang terjadi. Dan kira-kira pada masa itulah Domitianus tadi menetapkan pemujaan kaisar. Nah ini latar belakang sejarah ini membuat kita sadar betapa penuh dengan gejolaknya, penuh dengan dinamikanya, peristiwa-peristiwa di balik kitab Wahyu.
Nah, mari sekarang kita lihat. Saya berulang kali tadi saya sudah sebutkan tentang angka 7 ini. Ada 7 surat, ada 7 meterai, ya, ada 7 sangkakala, ada 7 gambaran keselamatan. Ada tentang perempuan naga, binatang dari laut, binatang dari dalam bumi, anak domba, dan 144.000 martir, penghakiman atas Babel, ada Tuhan, anak manusia, dan nyanyian kemenangan. 7. Tentu ini tidak sembarangan. Ini artinya penulis dari Patmos itu begitu apik mengemas segala sesuatu. Jadi dia bukan hanya seperti robot, tinggal terima penglihatan, tangannya menulis, seakan-akan dia tidak punya lagi semacam kepribadian dan kemampuan yang khusus. Kalau saya membaca kitab Wahyu, saya sangat yakin sekarang, ya, ini orang-orang yang memang genial. Betapa luar biasa dia susun ini sedemikian rapi dalam sebuah adegan demi adegan yang mengambil unsur-unsur dari berbagai gambaran di dalam perjanjian lama juga. Artinya kitab Wahyu ini bukan cuma dari sorga ini wahyunya. Ini juga dijalin dengan apa yang dikenal oleh penulisnya dari teks-teks perjanjian lama. Gambaran-gambaran perjanjian lama. Jadi dia juga aktif ya mengolah kembali, menyusun ulang ini semuanya, sehingga menjadi buku yang begitu sistematis yang kita miliki sekarang. Nah, lihat 7 malaikat dan 7 cawan murka sama ya. Jadi kalau ada meterai, sangkakala, cawan, ini kadang-kadang menjebak kita ya, karena seakan-akan, ini berurut ini. Berarti ada semacam kronologi tentang berakhirnya dunia ini. Justru ketika kita melihat ada gambaran yang menggunakan ya cawan, meterai, sangkakala berulang, itu artinya apa? Kita tidak mencari kronologi, kita sedang mengamati pola yang berulang. Ya, seakan-akan bencana yang kurang lebih sama akan berakhirnya dunia ini, tempat di mana orang-orang kudus teraniaya dan kelihatannya Allah. Nah, ini berulang-ulang kembali dihadirkan sebagai saat-saat ketika dunia ini akan dihakimi oleh Allah. Bumi lama, penghakiman terakhir, langit bumi baru, Yerusalem baru, pengukuran kota kudus, terang kemuliaan Allah, dan sumber kehidupan abadi. Jadi 7 betul-betul angka yang sangat penting dalam kitab Wahyu. Seperti pentingnya hari ketujuh bagi orang Yahudi. Ya, hari yang paling sakral. Ya, bayangkan sekarang Israel sudah sekuler ya. Kita jangan bayangkan Israel itu Yahudi religius tidak. Itu negara yang sepenuhnya sekuler. Tapi yang namanya Sabat hari ketujuh, oh itu hari libur. Ya, apa orang ke sinagoga atau liburan pokoknya itu efeknya sekuler pun jelas nyata. Nah, mari sekarang kita lihat simbolisasi angka. Saya kira ini luar biasa menarik ya. 2 biasanya disebut saksi. Karena kebenaran diteguhkan minimal oleh 2 saksi. 4, sering ada hubungan dengan 4 penjuru. Jadi kelengkapan dunia ini ya, digambarkan dengan angka 4 itu. Dan 6, ini angka manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Kalau 7 dari tadi saya sudah sebutkan berulang kali, ini memang angka sakral, angka ilahi. 10 ini angka genap, lengkap. Sehingga sering sekali ini 10 ini menjadi faktor pengali. 10, 10, 10, 1000. Kan gitu ya. Nah, 144.000 orang, itu berarti 12 kali 12, 10 kali 10. Ya, itu ya. Nah, 12 ini menggambarkan 12 suku Israel. Tentu kita tahu dari Injil, kenapa Yesus tidak panggil 15 orang. Kenapa dia sengaja panggil 12? Karena itu betul-betul angka simbolik yang mau menggambarkan dia sedang membangun sebuah umat yang baru. Bukan agama baru, tapi menghadirkan sebuah umat baru demi kerajaan Allah. 24 tua-tua, oh itu 2 kali 12. Artinya secara representatif mewakili umat Allah perjanjian pertama, yaitu dengan Abraham ya, Ishak dan Yakub, lalu perjanjian baru dalam Kristus. 2 kali 12. Jadi seluruh umat Allah
baik yang perjanjian pertama maupun perjanjian baru. 144 ini 12 kali 12 dan ini telah menjebak saksi-saksi Yehova karena mereka menghitungnya terlalu harfiah. Mereka katakan bahwa yang akan masuk ke surga nanti 144.000. Lalu ketika pengikutnya sudah lebih dari 144.000 ini, mereka kebingungan sehingga harus menciptakan teori-teori baru. Ini dia. Padahal ini sebenarnya mau mengatakan yang akan masuk ke surga itu adalah seluruh umat Allah. Seluruh umat Allah secara utuh. Dua perjanjian menjadi satu. 12.000 stadia ini ukuran Yerusalem baru. Kalau orang memikirkan lebarnya seperti itu, ini kurang luas. Bagaimana orang bermiliar-miliar nanti hadir di Yerusalem baru. Ini mau mengatakan ini kota yang menyimbolkan ruang yang seluas-luasnya tersedia bagi umat Allah. Yang disimbolkan dengan angka 12 tadi. Dan 666, ini tentu adalah angka yang paling panas di sepanjang sejarah. Sampai sekarang pun ini dibicarakan tak henti-hentinya. Ya, kalau udah ada 666, wah orang udah mulai anti Kristus. Sudah gitu itu. Ini memang angka misterius. Saya di sini tidak bermaksud memberi eksposisi tentang angka 666 ini, ya. Tapi hanya ingin menunjukkan contoh karena begitu banyak teori dan tafsirannya. Misalnya ada orang yang mencoba mengukur ini berdasarkan gematria Ibrani. Nun itu nilainya 50. Huruf R itu res 200. Waf itu 6. Lalu nun juga 50. Kof itu 100. Sameh huruf S itu 60. Lalu res huruf R-nya 200. Ya, di total ini kira-kira 660. Ya. Dan kalau ini diurut berdasarkan huruf-hurufnya saja itu Neron Kaisar. Artinya Nero Pak, kalau boleh diulang, Pak. Tadi terputus. masih nyambung ya? Baik ya. Saya lanjut lagi. Ya, jadi ada yang berpendapat ini bicara tentang Kaisar Nero. Tentu ini tidak salah ya, tapi ini juga tidak benar. Karena terlalu imajinatif. Sangat sulit kita bayangkan para pembaca kitab Wahyu yang rata-rata adalah orang berbahasa Yunani, orang-orang Kristen berbahasa Yunani. Mungkin sebagian memang latar belakang Yahudi, tapi kebanyakan juga latar belakangnya non-Yahudi. Bagaimana mereka bisa sampai tahu misteri di balik angka Ibrani ini? Jadi itu pertanyaan kita yang paling sulit. Saya sendiri berpendapat lebih mudah kita memahaminya sebagai angka manusia. Ya, manusia diciptakan pada hari ke-6, ini angka manusia. Kenapa 3 kali? Karena angka ini seperti mau menandingi Trinitas ilahi. Ini manusia yang mengklaim dirinya adalah yang ilahi. Nah, ini rasanya lebih wajar dipahami. Ya, jadi ini Trinitas ilahi yang bernuansa satanis. Meskipun demikian, ini namanya juga kita interpretasi. Tidak ada yang bisa mengatakan inilah 100% yang benar. Ya, jadi inilah situasi yang kita hadapi kalau kita berhadapan dengan kitab yang seperti ini. Makanya kitab Wahyu ini paling enak dijadikan kitab untuk berspekulasi. Apalagi dengan retorika-retorika meyakinkan ya. Wah, ini ada mempelai Kristus, wah macam-macam ajaran. Dan saya selalu heran kenapa sebagian orang Kristen mudah percaya. Itulah sebabnya bagus sekali. Ya, alumni Perkatas tentu mungkin pernah belajar waktu KTB dan sebagainya. Kita kunjungi lagi kitab yang aneh ini. Supaya kita melihat pesan-pesan utamanya saja. Tidak terjebak kepada bermacam-macam spekulasi. Nah, mari kita sekarang lirik simbol-simbolnya. Ya, ya ini tidak lengkap, tapi saya berikan beberapa yang sifatnya umum. Kaki dian itu menyimbolkan jemaat. Kalau ada yang sebutkan bintang, itu bisa berarti kekuasaan.
bisa juga ini representasi malaikat atau pemimpin jemaat. Silakan nanti dibuka ayat-ayat yang diberikan di situ. Sedangkan meterai itu berarti rahasia yang akan disingkapkan. Sangkakala itu kita tahu ini tanda peringatan biasanya untuk perang, tapi itu juga menjadi tanda peringatan tentang pertarungan apokaliptis. Kuda itu adalah serbuan. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 6 kita tahu ada yang disebut dengan kuda-kuda apokaliptik. Binatang itu biasa menyebut antikristus, bisa kaisar, bisa imperium Romawi juga. Tanduk dalam perjanjian lama juga tanduk menyimbolkan kekuatan, kekuasaan, ya. Jadi kalau ada binatang dengan berapa tanduk ya itu menyimbolkan kekuasaan yang dia miliki. Naga itu tidak lain daripada iblis. Perempuan itu bisa menyimbolkan bangsa atau umat, itu tentu umat Yahudi dan bisa juga jemaat Kristen, ya. Dan ini yang berselubung matahari dan bulan. Kita jadi ingat kenapa? Karena waktu Yakub ya mendengarkan mimpi Yusuf, nah ini matahari dan bulan sujud di hadapannya. Jadi ini ada hubungannya dengan keyahudian. Pelacur tentu ini adalah Roma. Laut itu digambarkan sebagai kekuatan maut. Itu perjanjian lama juga demikian. Sejak awal penciptaan, laut itu adalah sumber kehidupan karena air jelas menyimbolkan kehidupan, tapi juga laut sekaligus adalah simbol maut. Ya, karena banjir yang melanda itu langsung menyimbolkan adanya chaos yang menghadirkan kekuatan maut. Babel itu nama samaran untuk Roma, Sodom dan Mesir itu pemberontakan terhadap Tuhan. Lalu Harmagedon. Nah, ini yang udah sampai ke layar lebar ya. Kalau sudah di tangan Hollywood, wah semuanya jadi spektakuler. Padahal di kitab Wahyu ini Harmagedon tidak sebesar itu ceritanya. Ini memang pertempuran berskala apokaliptik terakhir antara pasukan iblis dengan pasukan Tuhan. Nah, warna juga demikian. Putih biasanya berarti mulia, murni, jaya. Merah sudah jelas ini warna darah, makanya ini menyebabkan kekerasan dan pertempuran. Ungu itu warna kerajaan, seperti yang kita ketahui dari kitab Injil. Bangsawan-bangsawan mengenakan jubah ungu. Hitam, ya ini memang simbol maut ya. Kita sampai sekarang juga tahu kalau hitam rata-rata itu berarti bencana dan maut. Hijau ini memang menakutkan, karena ini biasanya wabah, malaikat maut, dan sebagainya. Nah, sekarang izinkan saya untuk merangkumnya. Tidak bisa kita pungkiri, karena begitu banyak versi penafsiran kitab Wahyu ini, akhirnya kita memetakan, sekurang-kurangnya ada 4 model. Model pertama mengatakan, apa yang kita temukan dalam kitab Wahyu, itu pada dasarnya adalah pesan-pesan dengan bahasa tersamar. Itu mengenai jemaat-jemaat di Asia Kecil yang menderita di bawah kekaisaran Romawi. Karena tadi kita udah lihat tadi Babel itu tidak lain daripada Roma. Jadi sama seperti surat-surat perjanjian baru yang lain, seperti surat Paulus, maka kalau kita coba memahami kitab Wahyu, kita coba memahami sejarahnya. Bahwa itu adalah peristiwa-peristiwa di zaman Yohanes Patmos ini. Ya. Sehingga kita tidak usah terlalu banyak bicara tentang apa implikasinya untuk masa depan. Ya itu ya. Jadi betul-betul diletakkan, dijangkarkan ke masa lampau. Ini salah satu model penafsiran yang memang solid. Karena sebelum kita bertanya makna simbolik, sangat baik kita coba pelajari. Apakah ada pesan yang sesuai dengan konteks zaman itu? Ya, untuk menghindari kita untuk berhati-hati tidak langsung melompat. Apalagi untuk zaman kita dan zaman akan datang. Nah, ada juga yang disebut dengan tafsir historisistis. Bagian tertentu kitab Wahyu itu berlaku untuk zaman tertentu. Jadi bagaikan sebuah peta perjalanannya. Ini menggambarkan sejarah lengkap. Mulai kedatangan Kristus sampai kepada kekekalan. Jadi tahapan-tahapan tertentu ya, ini membuat akhirnya ada orang yang mencoba mengkorelasikan. Misalnya binatang yang keluar dari dalam laut itu, nah, itu Martin Luther misalnya mengatakan, ah ini Sri Paulus ini, penyesat, figur iblis. Nah, jadi
Gambaran seperti ini ketika berada dalam polemik yang saling tuding menuding, ini jadi powerful ini. Tapi izinkan saya mengatakan meskipun Martin Luther itu doktor kitab suci, dalam hal ini penggunaan atau tafsirannya itu lebih dimotivasi oleh sebuah perlawanan terhadap kekuasaan gereja yang korup pada zamannya. Ya, jadi akhirnya nggak jelas juga ini. Ini upaya untuk mencocokkannya ini tidak pernah berhasil. Binatang ini, wah, bolak-balik diartikan dengan bermacam-macam cara. Pada masa pandemi, saya ingat, ini pernah dikaitkan dengan vaksin. Hati-hati, jangan mau terima tanda dari binatang itu. Dan vaksin ini ada sebuah cara untuk membuat orang-orang semua pada akhirnya akan tunduk. Saya katakan, walaupun ini kelihatannya menembak terlalu jauh ya, tapi beberapa orang yang saya kenal secara pribadi sangat percaya dan tidak mau divaksinasi. Luar biasa kan? Inilah akibat keyakinan itu. Ada juga yang mengatakan ya kita tidak tahu lagi persis. Yang paling penting kita tangkap pesannya. Pokoknya setiap zaman ini berlaku. Ini yang disebut dengan tafsir idealis. Yang penting kita tahu adalah pesannya yang abadi. Ya, jadi binatang Romawi di abad pertama, ini juga ditemukan abad ke-21, nanti juga abad ke-22 dan seterusnya. Dia tidak mau pusing dengan berbagai rincian historis yang terlalu sulit ditemukan konteksnya. Ya, ini tentu ada nilainya juga yang idealis ini. Tapi kadang-kadang ya dia membuat akhirnya ini menjadi sekedar konsep-konsep umum saja. Nah, ini repotnya. Padahal sudah jelas bahwa ada konteks sejarah yang melahirkan kitab Wahyu. Dan ini salah satu yang tentu paling menjebak ya. Bahwa kitab Wahyu ini bicara tentang masa depan. Nah, ini yang paling banyak menghasilkan bermacam-macam teori tentang hari kedatangan Kristus, tanda-tanda akhir zaman, ya. Dan apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini bisa dikorelasikan dengan rincian-rincian kitab Wahyu. Nah, ada yang misalnya melihat bahwa rudal-rudal itu ini menggambarkan ya apa yang terjadi sekitar peristiwa munculnya binatang dari laut ini. Seperti itu. Jadi coba dicari rincian yang kelihatannya seperti mirip-mirip dan cocok untuk zaman yang akan datang. Nah, ini tentu mau tidak mau menimbulkan tanda tanya. Mana yang benar? Nah, disinilah kita memang perlu berhati-hati melangkah. Kita tidak bisa secara absolut mengatakan salah satu bagian saja yang benar. Kalau saya sendiri menganjurkan, oke, kita boleh mencari ide-ide pokoknya, itu idealis, ya. Di balik bencana-bencana, figur-figur yang ada, itu tidak salah. Tapi kita nggak bisa reduksi hanya pada ide-idenya saja. Kita perlu juga lirik, apakah memang rincian-rincian itu ada dasar sejarahnya yang bisa kita temukan. Ya, supaya kita tetap berjangkar dari sejarah. Tidak langsung melompat ke ide-ide yang kelihatan kuat. Nah, apakah ini masih bisa bicara tentang masa depan? Ya, kitab ini masih kitab yang terbuka. Memang pernah terjadi di masa penulis kitab Wahyu, yaitu di Patmos. Tapi tentu kitab ini karena dia bicara tentang kedatangan Kristus, ini kitab yang memang tidak selengkapnya digenapi. Orang masih bisa bertanya tentang berbagai hal, asal jangan terjebak ke dalam rincian-rincian yang membuat dia masuk ke dalam rimba penafsiran yang makin membingungkan. Ya, jadi tetap kitab ini masih juga mengajak orang untuk melihat masa depan itu kita sedang tunggu hari terakhir itu, ketika Tuhan akan membarui segala sesuatu. Ya, jadi begitu ya. Saya pikir ketika kita melakukan eksposisi pun, ya model-model ini perlu kita renungkan dan pertimbangkan. Tapi lagi-lagi saya mau katakan, sebaiknya semua dimulai dulu apa yang dapat kita ketahui dari sejarah sebelum kita menarik berbagai pesan atau implikasinya bagi kita saat ini. Saya rasa itu dulu sebagai pengantar untuk hari ini supaya kita masih ada waktu untuk berinteraksi. Saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih Pak Anwar untuk setiap penjelasannya.
Ya, rekan-rekan, jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mungkin ingin dipastikan ulang gitu ya, mungkin ada hal-hal yang tadi ini bagiannya maksudnya apa ya, atau mungkin mau diverifikasi lagi, silakan boleh bertanya melalui chat, ataupun boleh raise hand, supaya nanti teman-teman bisa kami minta untuk unmute dan bertanya langsung. Apakah ada yang ingin bertanya atau masih mungkin em, menyimpan? Menyimpan atau mungkin sedang mengelola pertanyaan untuk Pak Anwar, kan? Boleh bertanya. Ya, boleh tentu dengan, maaf saya nggak, Saya Ardiani. Diani ya, sebentar. Halo Pak Anwar. Ketemu lagi di sini. Oh ya, selamat Ya, berjumpa lagi, Ibu. saya ingin bertanya terkait beberapa sih. Saya membayangkan kalau jadi, maksudnya pewahyuan yang diterima oleh Yohanes atau siapapun yang menulis ini gitu ya, pada masa itu di tahun tadi Bapak bilang sekitar tahun 60-an, eh, apakah itu yang terakhir gitu? Kalau lihat kanonisasi kan di situ eh, apa namanya Alkitab mencatat Kitab Wahyu sebagai kitab terakhir. Saya nggak berbackground teologi, jadi saya nggak paham. Cuma ingin saya tanyakan, pewahyuan ketika berhenti di situ dan pada masa-masa berikutnya itu seperti apa? Lalu ketika Yohanes sendiri yang mendapatkan pewahyuan di Pulau Patmos itu, saya bertanya menempatkan di saya kalau jadi saya jadi Yohanes, eh, apakah dia menangkap langsung gitu ya, menangkap langsung apa yang penglihatan yang sedang dia terima itu dia bisa tangkap langsung gitu, dan dia paham sehingga akhirnya makanya dia menuliskannya ini gitu kepada 7 jemaat ya, seperti itu. Kemudian ketika kita sendiri, kebetulan saya lagi dalam baca Alkitabnya tuh lagi runtutan dan sekarang mau masuk ke Wahyu gitu. Nah ini yang saya jadi pertanyaan ketika saya misalnya membaca itu, tadi Bapak menyampaikan beberapa cara ya menafsirkan. Berarti kalau dia 21 sekian pasal, eh, mungkin kalau apa pasal-pasal itu lumayan ini ya. Saya nggak tahu Bapak punya masukan bagaimana kita menelusuri ketika kita membaca dengan lebih baik, memahami masing-masing pasal yang ada di dalam kitab Wahyu. Gitu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ardiani untuk pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan ya, jadi beranak nih pertanyaannya. Gimana Pak Anwar? Soalnya tadi dia nggak masuk rumah sakit, brojol. Ya, terima kasih. Ya, nanti kalau kurang stabil saya off ya kamera karena agak meringankan. Tapi kalau masih jelas saya buka kamera. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Walaupun sederhana, sebenarnya pertanyaan itu besar, ya, sehingga tidak dijawab atas pertanyaan itu. Ya, itu berarti tidak ada lagi kitab lain, kah? Tentu kita di sini bicara soal proses kanonisasi ya yang kompleks sekali. Karena di beberapa daerah kekristenan, pusat kekristenan, ini kita Wahyu pernah juga nggak masuk daftar, ya. Karena orang bertanya siapa ini, gitu. Jadi dibutuhkan lebih dari 3 abad. Sudah sebagian dibaca, sebagian ditolak, sebagian dibaca, kemudian dilihat ulang lagi. Sebelum umat Tuhan bisa mengenali. Saya katakan mengenali, supaya jangan kita berpikir gereja yang menentukan firman Tuhan. Kan gitu. Tapi mengenali bahwa di balik kitab ini ada suara Tuhan yang berbicara. Kenapa di akhir? Karena memang kalau ya walaupun dia tidak kita bisa sebut kronologis ya, karena memang ya dia bicara tentang yang akhir itu, dunia akhir itu, masa depan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kemenangan yang menanti orang-orang percaya.
Jadi ada unsur itu ya. Nah, kalau kita baca ulang seluruh Alkitab dalam urutan seperti ini, sebenarnya sungguh menarik ya melihat sebuah pola ya. Dimulai oleh penciptaan oleh Tuhan, itu di dalam kitab Ibrani tentunya, kitab-kitab Torah, ya. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, lalu diakhiri lagi dengan penciptaan langit bumi baru. Kan begitu. Sehingga kalau kita sebagai orang percaya mencoba menangkap semacam esensi pesannya, saya pikir ini sebuah contoh yang luar biasa, relevan bagi kita. Dari yang awal itu sampai akhir itu tengah-tengahnya bermacam-macam chaos pergumulan. Tapi di situ Tuhan tetap hadir sebagai Tuhan yang menyertai mereka, menolong mereka untuk tetap mengingat tujuan-tujuan yang terpenting dalam hidup yang sementara ini. Saya rasa itu ya. Hmm. Nah, oleh karena itu, kalau saya melihatnya, tempatnya sebagai yang terakhir mengunci eh, keseluruhan itu memang wajar ya, wajar. Hmm. Ini tentu tidak ditentukan sejak awal, tapi ini dalam proses penyusuhan ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada komunitas yang memakai dan kemudian menempatkannya di akhir sampai kita sekarang pun merasa ini pas, cocok, kitab ini memang adalah kitab terakhir. Dan memang kita tidak melihat dalam proses kanonisasi ada kitab lain yang kemudian datang lagi. Kita sudah memiliki unsur-unsur yang paling penting dari iman kita dari semua jenis sastra, genre yang ada di dalam Alkitab kita. Itu sudah lebih dari cukup. Sehingga ini menolong kita untuk membacanya, melihat kembali bagaimana kitab-kitab ini berkorelasi dengan hidup kita pada masa sekarang ini. Itu yang bisa saya tanggapi kalau terkait tentang kitab Wahyu sebagai kitab terakhir. Lalu bagaimana pengalaman Yohanes sendiri? Nah, ini yang saya pikir juga menimbulkan tanda tanya ya. Tadi saya sudah sebut secara sepintas. Apakah itu berarti Yohanes seperti berada di bawah sebuah kuasa ilahi? Memang dikatakan pada hari Tuhan dia dikuasai oleh Tuhan. Ya, betul. Dari segi ini kita mengakui dia mendapat semacam pengalaman rohani yang istimewa. Tetapi kita juga dapat kesan yang kuat, apalagi kalau kita membacanya dengan cukup teliti, pengalaman rohani yang membuat wahyu ini, penglihatan-penglihatan itu bisa begitu nyata gitu, seolah-olah langsung ya turun kepada Yohanes, itu tidak menganulir Yohanesnya sendiri sebagai manusia biasa, sebagai orang yang punya kemampuan-kemampuan tertentu. Saya yakin Tuhan tidak salah pilih ya, karena nggak semua orang sanggup untuk sudah dapat penglihatan kemudian menyusunnya ulang dengan cara yang begitu sistematis. Saya bisa bayangkan kalau itu yang saya terima belum tentu saya akan sanggup merangkainya seperti kita Wahyu ini. Jadi Tuhan juga memilih orang itu pas gitu. Ini orang punya kemampuan, ya saya boleh bahkan sebut dia mirip dengan seniman gitu ya, yang dengan bahasa gambaran yang begitu rumit dia bisa jalin menjadi satu kesatuan sehingga penglihatan itu jadi koheren gitu. Ya, nanti dalam pertemuan berikut saya akan berikan pada kita semacam outline-nya dan kita akan bisa melihat betapa sistematisnya kitab ini. Ya, Baik. itu yang saya mau tanggapi ya. Jadi betul ada unsur pewahyuan dari atas itu ya yang dihayati oleh Yohanes secara istimewa sampai-sampai dia bisa seperti diizinkan masuk ke surga untuk mengintip ya apa yang terjadi di sana. Tapi sesudah itu dia tetap harus jadi manusia dan dia harus tulis itu sebagai buku apa adanya. Hanya kita terkagum-kagum ketika kita membaca ulang buku ini. Ya, saya tidak tahu apakah waktu itu dia sudah bikin sistematikanya. Ini bab satu, ini bab dua, ini bab tiga ini. Saya tidak yakin seperti itu ya. Nampaknya ini ada unsur intuitif juga ya. Dia pokoknya ini urutannya, ini tujuannya. Dan ketika dia tulis itu semua penglihatan yang dia peroleh, wah itu firman Tuhan yang dia kenal, penglihatan Yeskiel, Daniel semuanya hidup kembali.
ya, hidup kembali. Jadi unsur kesadaran manusia juga Tuhan pakai ya, selain apa yang dia terima sebagai wahyu dari Tuhan. Ini racikan istimewa, saya sebutlah begitu. Ya, ya. Ini lebih lebih pas untuk memahami kitab Wahyu supaya kita jangan membuat kitab ini jadi seperti berada di atas tataran sejarah, tidak ada kaitan lagi dengan apa yang pergumulan kita di kulit bumi ini. Karena penulisnya sendiri mengalami secara konkret sebagai hamba Tuhan yang menderita itu ya. Nah, lalu yang ketiga harap saya diingatkan, nah bagaimana soal membacanya? Pasal demi pasal kah dan sebagainya. Ini pertanyaan yang tidak mudah. Saya pernah membaca interpretasi kitab Wahyu yang tebalnya sudah berapa ribu halaman. Wih, itu orang mau sampai sedetail itu bisa gitu. Tapi untuk keperluan kita memahami pesan Tuhan, mungkin yang paling baik kita lakukan adalah kita baca dulu. Kita baca dulu gitu. Dan izinkan diri kita untuk tidak mengerti seluruhnya. Kan gitu ya. Tapi kalau kita membaca secara wajar, meskipun berbaca rincian yang kita tidak mengerti, kita akan tangkap pesan-pesan yang umum yang jelas. Ya, dia alfa dan omega. Oh, berarti dia awal dan akhir sudah dia tentukan. Nanti di akhir dia akan ulangi lagi, aku alfa dan omega. Artinya, oke, tengah-tengah ini ada bermacam-macam bencana, ada bermacam-macam hal. Orang Kristen pun bisa dibunuh gitu. Gereja bisa dianiaya, kekuatan-kekuatan satanis bisa kelihatan begitu dominan tengah-tengah dunia kita. Tapi jangan lupakan, skenario besarnya itu, ini nggak akan pernah hilang. Karena yang memilikinya ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah ini yang sebenarnya sangat penting. Jadi ibarat kita masuk trekking atau apa gitu, kita jangan sampai lupa kompasnya. Kira-kira gitulah yang saya mau bayangkan ya. Kita kompasnya itu yang mau kita lihat terus. Bahwa dalam kitab Wahyu, Tuhan menjanjikan penyertaan dan kemenangan di akhir bersama dengan Dia. Apapun situasi yang kita alami sebagai umat Tuhan. Nah ini gambar besar, ini nggak boleh hilang gitu. Ya, jadi saya sendiri jangan pikir saya tahu seluruh detail ini, walaupun saya udah pelajari berulang-ulang, tetap ada hal-hal yang kita harus akui sebagai rincian-rincian yang nampaknya kita hanya bisa duga, tapi tidak bisa pastikan. Ya, jadi malah kadang-kadang saya berpikir begini, ini pernah saya lakukan. Bagaimana kalau membaca kitab Wahyu itu bagaikan menonton sebuah drama besar yang hebat sekali. Ya. Jadi adegan demi adegan bergulir gitu ya. Tahu-tahu kita dibawa ke akhir yang awalnya sangat mengerikan ya ketika semua dilempar ke dalam api. Lalu kemudian muncul gambaran penuh harapan gitu. Ya. Nah, kalau ada yang mampu memvisualisasikan ini, saya sendiri belum pernah nonton kitab Wahyu yang lengkap. Nonton yang betul-betul yang lengkap ya yang dihasilkan katakanlah dalam bentuk film misalnya. Nah, itu kalau kalau sampai kita bisa masuk ke dalam gambar-gambaran itu seperti menonton, kita kadang-kadang bahkan berhenti untuk bertanya terlalu banyak tentang rinciannya yang pasti. Tapi kita seperti masuk dalam sebuah suasana, lalu ketika keluar dari tontonan itu kita jadi mengerti, oh ini kita pada pesan yang sangat kuat. Ya, seperti kita kalau menonton film yang begitu berpengaruh ya, yang punya plot maupun ya katakanlah drama yang sungguh-sungguh melibatkan kita, ya kita bisa keluar dan memperoleh semacam kesannya yang sekaligus menjadi pesannya. Nah, ini seperti ini saya membayangkannya tentang kitab Wahyu. Silakan baca bab demi bab, tapi jangan terpaku pada pembagian bab sebagaimana yang ada di dalam kitab kita sekarang. Karena pembagian bab itu kan dibikin itu. Awalnya ini nggak ada bab-babnya ini. Bab 1, 2, pasal 1, 2, 3. Ya, tapi merupakan sebuah rangkaian penyusunan, penglihatan, ada unsur cerita, pengalaman, dan sebagainya. Jadi satu kesatuan, sebuah karya sastra yang utuh. Ya, itu tanggapan saya. Semoga saya tidak salah menangkap pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar, cukup menjawab ya.
Terkait pembacaan kitab Wahyu. Lalu ini terkait tadi Yohanes. Nah, ini ada pertanyaan yang masih sejalan dengan Yohanes. Nah, sebelumnya, Reza, terima kasih sudah resign. Tunggu sebentar, habis ini kita ke Reza ya. Jadi pertanyaan terkait Yohanes ini, eh, Pak, sebenarnya untuk penulis kitab Wahyu ini kan ada beberapa tafsiran. Sebenarnya Yohanes mana yang merupakan penulisnya? Nah, menurut Pak Anwar, apakah penting kita tahu persis siapa penulisnya atau sebenarnya ya itu nggak terlalu penting sih dibandingkan pesan dan konteks waktu penulisannya? Nah, eh, ada juga yang bertanya, Pak, kan sudah ditulis ya Yohanes itu sebagai John. Kenapa masih ada kemungkinan Yohanes yang lain, Pak? Begitu. Mungkin bisa dijelaskan terkait Yohanes ini, Pak, penulisnya. Ya, terima kasih. Ini kan Yohanes yang kita kenal dalam Alkitab. Ya, ada artinya. Awalnya semuanya itu nggak punya judul loh. Cuma dalam Injil Yohanes misalnya kita temukan ada murid yang dikasihi itu gitu ya. Nah, sehingga orang menduga, ya menduga dalam arti positif ya, bukan nebak-nebak. Nah, inilah Yohanes penulis itu. Ada Yohanes saudara Simon seperti itu ya. Jadi Yohanes sangat banyak di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Surat-surat itu ada satu Yohanes, dua Yohanes, Yohanes semua kan. Lalu Wahyu ada Yohanes. Apakah itu Yohanes yang sama? Sebenarnya untuk memahami pesannya kita nggak perlu harus memastikan itu Yohanes yang sama atau tidak. Bisa saja Yohanes yang sama, bisa juga tidak. Tapi jelas ini adalah Yohanes hamba Tuhan yang menderita. Kan gitu. Yang ya katakanlah mengakhiri hidupnya di pembuangan di Patmos. Jadi dalam belajar Alkitab bukan hanya kitab Yohanes, memang kita jadi terbentur pada anonimitas. Banyak kitab-kitab dalam Alkitab itu sebenarnya tidak punya nama. Kecuali surat Paulus ya sebut ini surat Paulus gitu ya. Yang lain-lainnya sebenarnya nggak punya nama. Ya, Injil Matius saja tidak punya nama sebenarnya. Tapi dalam pengakuan gereja mula-mula, tentu yang kenal ya, ya tradisi yang mereka kenal, ya ini mereka lihat, oh ini yang nulis ini Matius misalnya. Begitu juga yang lain-lain. Apalagi kitab Wahyu. Kitab Wahyu cukup jelas, karena dia sebut aku Yohanes. Hanya kita tadi sudah sejujurnya mengatakan kita tidak tahu 100%. Ya, yang jelas dia murid Kristus, menderita di penghujung abad pertama karena yakinannya akan kesaksian Injil. Itu saja yang bisa saya katakannya, karena kalau lebih dari itu kita sepertinya masuk ke dalam spekulasi, ya. Karena ya Baik. kita namanya belajar ya begitu. Hmm. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kiranya kita juga boleh terus dikuatkan di dalam pesan yang disampaikan oleh kitab Wahyu. Berikutnya mungkin kita mau coba dengar dari Reza. Ingin langsung bertanya kepada Pak Anwar. Silakan Pak Reza. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa terdengar. Oke. Eh, Bisa, bisa. Selamat malam Pak Anwar. Selamat malam Stevina. Malam, Pak. Saya mau tanya apa? eh, Tadi dikatakan bahwa penulis surat Wahyu ini ditujukan kepada jemaat yang mengalami penganiayaan pada masa pemerintahan Roma. Kemudian saya juga melihat bahwa di dalam Wahyu itu ada ketujuh jemaat kan seperti jemaat Efesus, Pergamus, Tiatira, Smyrna Ya. dan sebagainya itu kan itu udah jelas ya Pak ya bahwa surat yang ditulis Yohanes ini ditujukan kepada jemaat Tiatira, Smyrna dan sebagainya itu apakah surat kepada jemaat masing-masing itu yang tujuh jemaat itu mereka saling baca gitu. Jadi orang Tiatira juga membaca surat di Smyrna atau orang Pergamus membaca Tiatira. Demikian seterusnya, Pak. Itu pertanyaan pertama saya, Pak. Jadi sebenarnya saya ada 3 sampai 4 pertanyaan, tapi satu-satu dulu ya, Pak. Jadi saya mau menanyakan
eh, apa tulisan Wahyu ini sebenarnya untuk orang Kristen yang mengalami penganiayaan zaman Romawi atau memang dispesifik kepada 7 jemaat itu, dan apakah masing-masing jemaat itu membaca surat masing-masing jemaat, saling membaca gitu. Dan jemaat itu menerima surat Yohanes itu dalam bentuk 21 pasal atau memang eh, misalnya jemaat Tiatira dia terima untuk Tiatira doang, atau Smyrna untuk Smyrna doang, atau Pergamus untuk Pergamus doang. Sementara itu dulu, Pak. Nanti ada pertanyaan lanjutan. Terima kasih Pak Reza untuk pertanyaannya. Pak Anwar, coba dijawab 3 pertanyaan ini dulu. 3 atau 2 ini ya. Ya, bisa dengar saya? Oke, sekarang terdengar Jelas, Ya, Pak. jelas, Pak. oke. Hmm. Ya, baik. Ya, ya, tentu kalau kita bicara apakah surat-surat itu yang dikirim kepada 7 jemaat itu saling dipertukarkan. Tidak ada keterangan itu di dalam kitab Wahyu tentunya. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman gereja atau jemaat-jemaat di abad pertama. Pada umumnya ketika mereka sadar bahwa sebuah surat itu punya pesan ilahi untuk disimak, nah mereka menyalinnya dan kemudian mengedarkannya. Gitu ya. Mau surat Paulus maupun surat-surat lain begitu. Itu walaupun spesifik pertama-tama ditujukan untuk satu jemaat, yang lain juga kepingin kebagian gitu ya, sehingga wajar ada penyalinan demi penyalinan. Nah, untuk ketujuh jemaat itu tentu mereka hidup dalam konteks yang berbeda di lokasi yang berbeda. Tujuan dari kitab Wahyu ini adalah supaya di setiap jemaat itu ini pesan-pesan yang dalam keadaan gawat darurat ini disampaikan karena waktunya sudah dekat, kan itu intinya ya. Jadi walaupun tidak ada keterangan yang khusus dalam kitab ini sendiri, kita bisa tahu dari praktek yang umum di gereja mula-mula, kitab Wahyu ini seutuhnya itu disalin ya. Lagi-lagi saya katakan disalin ya, karena nggak ada kemungkinan lain kecuali disalin untuk dibaca dan disebarkan ya di berbagai bagian. Bahkan boleh dikatakan bukan hanya untuk 7 jemaat yang disebut secara spesifik, jemaat-jemaat lain juga kebagian salinan-salinan seperti ini. Ini yang bisa kita katakan secara umum ya, di luar data yang spesifik yang kita temukan di dalam kitab Wahyu. Jadi seperti itu Pak yang bisa saya Oh, jadi sebutkan. jadi tiap jemaat itu menerima 21 pasal ini ya, Pak ya? Ya, Wahyu bukan soal satu bundel gitu ya, Pak? utuh, seutuhnya begitu ya. Dan Seutuhnya ya. memang itu tujuan penulisan itu, supaya setiap jemaat, saya yakin bukan hanya 7 jemaat itu ya, 7 dipilih sebagai perwakilan dari seluruhnya dalam kitab ini. Jadi disebarkan dalam lingkup yang seluas mungkin untuk mengatakan ini sudah akhir yang menentukan. Karena pertarungan demi pertarungan memang sedang terjadi. Ya, demikian. Pak, saya ada pertanyaan lanjutan, boleh ya? Ya, bisa saja, Pak. Iya. Silakan. Pertanyaannya begini, Pak. Waktu Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan, kemudian dia menuliskan surat ini kepada jemaat. Pertanyaan saya adalah, apakah setelah dia menerima wahyu, apakah Yohanes itu mengerti ya isi wahyu itu? Dan apakah jemaat yang menerima surat wahyu itu mengerti apa yang ditulis oleh Yohanes kepada jemaat yang menerima surat Yohanes? Jadi kan kitab wahyu itu ditulis oleh Yohanes kepada jemaat yang mengalami penganiayaan. Apakah jemaat yang menerima surat Yohanes itu memahami isi daripada wahyu Yohanes ini? Dan apakah Yohanes sendiri yang penerima wahyu Tuhan itu mengerti isi dari wahyu itu sendiri? Itu pertanyaan saya, Pak. Kalau yang pertanyaan yang tentang Yohanes mengerti, ya ini kita bisa cukup yakin ya. Ya, dia tentu menangkap
Sebagai perantara, dia bukan cuma saluran yang lewat saja. Dia tentu menangkap ya apa yang dia lihat. Seperti saya tadi sudah ungkapkan, dia bahkan karena pemahamannya itu dia bisa susun sedemikian rupa menjadi sebuah rangkaian yang memuncak ya pada akhirnya. Jadi dia nangkap betul-betul pesan di balik kitab Wahyu ini. Nah, pertanyaan yang berikut ini yang sulit. Apakah jemaat yang membaca itu langsung mengerti berbagai rincian yang dimaksudkan? Di sini kita masuk ke dalam ruang konjektur. Maksud saya begini, kita sebagai pembaca yang begitu jauh dari zaman kitab Wahyu, itu memang harus mencoba merekonstruksi ulang gitu. Apa yang bisa kita mengerti dari rincian itu? Karena itu kan bahasa-bahasa tersamar ya. Jadi bisa juga, nah, saya lagi-lagi dengan rendah hati mengatakan kalau udah menggunakan kata bisa juga, berarti kita nggak tahu pasti. Bisa juga bahwa tokoh-tokoh yang disebutkan, angka-angka yang disebutkan itu dipahami oleh jemaat gitu. Sebagaimana misalnya orang bilang Babel, kota Babel sudah jatuh. Bagi yang bukan Kristen, mereka pikir itu Babel. Tapi bagi orang Kristen, jemaat-jemaat Kristen, mereka punya semacam bahasa inner circle ya, lingkaran dalam gitu ya. Sehingga mereka tahu, oh yang dimaksud ini. Dalam hal ini pun, sampai ke soal yang paling sulit tadi, 66 itu, saya sendiri berpendapat, jemaat-jemaat itu tahu siapa yang dimaksud. Tapi kita, karena begitu jauh jaraknya dari kita, dan tidak ada upaya untuk menyebutkan, ini loh maksudnya, kita yang harus mencoba menemukan kira-kira apa gitu. Ya, jadi itu seperti bahasa bahasa sandi yang saling dimengerti oleh inner circle ini. Ya, saya yakin sekali banyak rincian dalam kitab Wahyu itu awalnya dimengerti oleh jemaat-jemaat ini. Sekurang-kurangnya itu bukan dalam bentuk tertulis ya, seperti ada commentary gitu ya. Ini loh maksudnya ini. Tapi ya, kebanyakan ini kan diteruskan secara lisan, dibicarakan, sehingga sandi-sandi ini jelas sandi-sandi nih, itu ditangkap itu oleh jemaat-jemaat yang menerimanya. Seperti itu Pak ya. Nah sayangnya apa boleh buat, kita nggak bisa lagi recover sepenuhnya itu. Karena tidak ada komentari tertulis yang tersedia di hadapan kita. Jadi tugas itu menjadi lebih berat buat kita, makanya kita berusaha untuk menangkap sedapat mungkin, tapi juga membiarkan apa yang tidak bisa kita tangkap lagi. Saya rasa itu yang harus kita lakukan ya. Jadi dapat Hmm. Tapi kalau dapat kita membaca disimpulkan kitab Pak bahwa Wahyu Yohanes itu sangat bisa dimengerti oleh jemaat penerima ya Pak ya pada waktu konteks ya, itu. ya, ya, jelas ya. Ya, karena tujuannya kan menyingkapkan tentang apa yang Yesus Kristus mau katakan kepada jemaat. Kalau mereka nggak mengerti, wah, bagaimana ini Iya, untuk penyingkapan apa ini? ditulis kalau Ya, nggak mengerti kan? ya, Saya cuma pikir, itu. saya pikir, iya betul. Ya, simbol-simbol itu cuma kita nggak ngerti lagi gitu sebagian, tapi cukup banyak yang masih bisa dimengerti. Ya, Oke, oke. Nah, kalau mau fair sekarang, ya, kalau mau fair Oke. kita bahkan hmm, terhadap yang itu. Ya, Pak Reza mungkin boleh ditahan dulu pertanyaannya. Kita coba oh ke oke pertanyaan oke. lain dulu ya. Oke, disimpan Aduh, dulu nanggung banget. pertanyaannya. Ada Ya, nggak berkaitan apa-apa. sih, berkaitan loh, Boleh berkaitan. disimpan Boleh. dulu atau mungkin diketik Oh, dulu. oke, Siapa tahu sama dengan pertanyaan lain juga. Thank you, Pak Reza. Nah, Pak, oke. Pak Anwar ini juga terkait pertanyaan dari yang lain yang masih juga nyambung dengan penjelasan Bapak barusan terkait simbol-simbol ini. Ada pertanyaan, kenapa sih Pak pada masa itu harus pakai simbol-simbol? Apakah ada yang mau disembunyikan gitu sampai harus menggunakan simbol-simbol demikian? Lalu yang kedua pertanyaannya juga ini masih nyambung dengan simbol. Ada satu tafsiran, sorry, pemaparan yang menjelaskan bahwa untuk memahami simbolisme pada kitab Wahyu, sebaiknya kita belajar memahami simbolisme di Perjanjian Lama, karena keduanya sangat terkait. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Dan jika memang benar, sebagai kaum awam yang tidak studi teologi, dari mana kita sebaiknya memulai mempelajari simbolisme tersebut? Terima kasih. Ya, itu sangat benar. Saya mulai dari yang kedua. Itu yang saya sebutkan tadi. Yohanes itu memakai gambar-gambar dari Perjanjian Lama. Karena gambaran itu sudah dimengerti. Tanduk misalnya tadi saya sebutkan tadi loh.
Kalau tidak ada perjanjian lama, orang mikir tanduk itu cari-cari lagi apa yang dimaksudkan. Tapi kalau di perjanjian lama, kita tahu tanduk itu adalah simbol kekuatan, kekuasaan misalnya. Kan gitu. Bintang juga itu simbol kerajaan dan sebagainya. Tongkat dan lain-lain. Jadi ini semua dimanfaatkan, didaur ulang lagi gitu ya. Di dalam sebuah frame apokaliptis. Ini makanya saya katakan tadi hati-hati, ini bukan wahyu, blek semuanya dari atas yang tidak ada kaitan dengan hubungan-hubungan intertekstual, begitulah ya. Ya, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Cuma ketika itu dijalin menjadi satu kesatuan, kita jadi tercengang. Ternyata bisa ya, apa yang sudah ada itu didaur ulang, tapi diberi lagi sebuah frame yang berbeda gitu, yang malah membuat pesannya semakin kuat gitu. Nah, ini memang menunjukkan Yohanes dari Pulau Patmos itu orang yang betul-betul tahu isi kitab suci. Itu dia. Dan diberi Tuhan kemampuan untuk mengolahnya kembali. Ya, seperti merajutnya kembali sesuai dengan penglihatan yang dia terima. Jadi ada unsur penglihatan dari atas, tapi ada juga unsur pemahaman dia tentang simbol-simbol yang sudah ada. Sehingga terjalinlah ini menjadi satu kesatuan. Nah, ini menarik ya. Itu yang soal yang kedua dulu saya bicarakan. Ingatkan saya untuk soal yang pertama, karena saya terlalu bersemangat tadi langsung. Ya, Pak. Nah, yang Yang pertama pertama ini berarti soal simbol-simbol itu memahami digunakan. kenapa tersamar. Mm-mm. Ya, kenapa simbol-simbol itu digunakan? Kita jangan pernah lupakan orang-orang Kristen di awal itu juga sadar mereka itu adalah umat yang terpojok. Sebenarnya kalau kita membaca apa yang menjadi sejarah gereja purba, jelas sekali orang-orang Kristen belum mengalami penganiayaan yang sedemikian sistematis ya. Tapi pada kenyataannya bukan hanya kita wahyu, kita membaca dalam surat Petrus, jelas mereka bukan komunitas yang langsung nyambung dengan masyarakatnya. Karena mereka punya identitas baru. Ya. Nah, ketika identitas baru itu pertama-tama merayakan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai soter ya, sebagai juru selamat dan lain-lain, itu kalau didengar oleh Imperium Romawi, ini berarti sebuah berita tandingan. Ini sebuah ideologi tandingan. Dan Imperium Romawi itu mengizinkan bermacam-macam hal. Asal jangan mengganggu stabilitas nasional. Wah, ini kedengaran seperti istilah khas zaman mana di Indonesia ini. Ya, itu istilah Pax Romana, damai sejahtera, damainya Romawi, ya itu. Kalian diberi jalan yang bagus, sejahtera, dan sebagainya, keamanan. Asal jangan bikin persoalan. Jangan menggugat imperium. Nah, orang Kristen tahu mereka berada dalam situasi seperti itu. Sehingga mereka ketika bicara menggunakan bahasa-bahasa tersamar. Coba kalau di dalam kitab Wahyu langsung ya, sudah jatuh Roma yang bagaikan pelacur itu. Wah, itu langsung disambar itu oleh pasukan Romawi. Maka mereka gunakan bahasa-bahasa yang ya inner circle tahu, oh Babel itu ya itu imperium itu. Itu berada di atas 7 bukit. Nah, 7 bukit itu ada di Roma. Orang yang tahu topografinya akan bisa ngerti yang dimaksudkan tidak lain adalah sebuah sindiran terhadap Imperium Romawi. Nah, jadi begitu ya. Nah, tentu kita juga tahu ya, ini tidak langsung terkait dengan kitab Wahyu. Ketika orang Kristen dulu menggambar ikan, ketika saling bertemu mereka gambar ikan di lantai atau di satu tempat tertentu, aneh kan? Bisa saling mengatakan, oh kita ini sama-sama pengikut Kristus. Karena ikat itu menyimbolkan pengakuan kepada Kristus kan. Iktus. Kan. Yesus Kristus, Theos Huios Soter. Yesus Kristus, anak Allah, Juru Selamat. Ya, saya tidak tahu apa istilah piktogram, bukan piktogram. Pokoknya gambar ikan itu adalah simbol dari sebuah pengakuan iman. Dan itu kalau bukan orang Kristen tidak tahu. Mereka pikir hanya soal gambar ikan saja.
Nah, jadi memang bahasa-bahasa sandi itu dipakai gitu. Ya, bukan karena takut, tapi supaya ada, ya, orang Kristen kan juga nggak perlu jadi mangsa begitu saja ya. Seperti Yesus katakan, jangan engkau juga cerdik seperti ular, tapi harus dulu seperti merpati. Nah, ini yang mereka praktikkan dalam bentuk sandi-sandi itu. Ya, jadi itulah sebabnya semuanya tidak diberikan eksplisit dalam kitab Wahyu ini. Ya, itu tanggapan saya secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya Pak, itu sangat membantu sih. Dan sepertinya di era sekarang ini juga sudah ada beberapa yang melakukan hal yang sama untuk berkomunikasi di ruang publik supaya nggak kena UU ITE. Jadi ada beberapa yang disensor Oh, gitu kata-katanya. ya, ya, Ha, ya. jadi itu antar ini udah biasanya udah tahu lah kode-kodenya. Oke Ya, Pak, ya. kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Ini terkait penjelasan tadi mengenai dunia dan tanda kutip dunia lain tadi ya. Apa sih Pak ini maksud dengan Sheol tadi, dunia orang mati? Apakah ada dunia atau tempat ketiga selain surga dan neraka setelah kematian? Jadi orang Kristen tuh ada di mana Pak nantinya? Di Seoul atau surga? Dan yang pasti bukan neraka lah ya Pak. Gitu. Waduh, kita bisa nanti bahas topik khusus ini. Oh gitu. Tapi panjang ya Pak. Baik-baik. Ya, artinya begini. Ya, oke, saya jawab secara singkat saja ya. Em, Seol itu istilah Ibrani untuk dunia orang mati yang dalam kosmologi Ibrani itu berada di bawah bumi. Ya, jadi atas itu Shamayim, tempat Allah bersemayam, ya. Lalu di bawahnya itu ada semacam cakrawala tapi berbentuk padat. Di situ ada air, gentong air besar di situ ya, yang kapan-kapan dibuka jendelanya keluar bocor. Itulah namanya hujan lebat. Nah, di bawah bumi ini tentu air di mana-mana. Nah, sekali lagi air ini adalah simbol kehidupan sekaligus kematian. Lalu pas di bawah bumi ini, di dalam pemahaman orang Ibrani kuno, disitulah orang-orang meninggal itu pergi. Tapi nggak muncul lagi. Di situ dia. Orang-orang Ibrani kuno berbeda dengan bangsa-bangsa sekitarnya tidak bisa menjawab pertanyaan, ini orang-orang mati itu ngapain lagi? Mereka hanya pakai gunakan bahasa simbol, mereka ya tidur. Seperti kata Yesus tentang Lazarus ya, lagi tidur. Mereka dipertemukan dengan leluhur mereka. Situ, sampai di situ. Tidak ada pujian, makanya sampai-sampai pemazmur sendiri bisa negosiasi dengan Tuhan. Oh, kalau aku meninggal, rugi kau Tuhan, karena berkurang satu yang memujimu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Tapi itu kan pemahaman. Pada masa belum ada visi kebangkitan. Ketika ada visi kebangkitan yang terutama mulai muncul menjelang zaman Perjanjian Baru. Jadi kalau Perjanjian Baru banyak bicara soal kebangkitan, itu nggak ujuk-ujuk, itu sudah ada jalan itu dirintis di dalam Perjanjian Lama. Jadi sambungannya tetap ada ya. Gitulah proses penyataan ilahi itu ya, wahyu ilahi itu dia mengalami suatu perkembangan itu yang disebut dengan progressive revelation misalnya. Ya. Nah, nanti tentu ada beda persepsi lagi. Di mana orang meninggal. Nah, tentu ada beberapa versi. Izinkan saya merangkum aja, karena ini topik yang tersendiri ya. Ada yang mengatakan orang meninggal, itu ada tempat transisinya. Itulah yang disebut dengan Firdaus. Kalau dia orang benar, ya disitulah dia diinapkan sementara sebelum kebangkitan terakhir. Itu satu versi ya, kan gitu. Ya, ada juga yang mengatakan ya semuanya tidur dulu. Nanti pada hari terakhir sangkakala dibunyikan semua bangkit kembali. Yang benar dengan tidak benar semua akan menghadap pengadilan ilahi. Jadi tidak sederhana karena kita menginginkan seperti ada satu tempat khusus dan sebagainya. Tapi ternyata gambaran tentang dunia lain itu, dunia akhirat itu tidaklah selalu konsisten di dalam berbagai bukti yang kita temukan di dalam Alkitab. Ya, yang konsisten itu apa? Kebangkitan terakhirnya dan penghakiman terakhir. Prosesnya bagaimana itu bisa beda-beda, tapi akan ada hari terakhir di mana semuanya menghadap tahta pengadilan Allah. Ini yang cukup konsisten kita temukan di dalam seluruh perjanjian baru. Ya, saya rasa itu jawabannya ya, supaya ini tidak menjadi seminar tentang dunia orang mati.
Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk ide. Mungkin bisa buat di CLC berikutnya ya Kak dicatat. Seminar dunia orang mati. Wow, seru sekali. Ntar bintang tamu narasumbernya didatangin dari dunia orang mati juga atau gimana nih? Gak ya? Gak bisa. Oke, mungkin kita masih punya waktu 9 menit. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan oleh teman-teman? Mulai panas ya pembahasan dan topiknya. Oke, Pak Reza, boleh silakan. Waktunya terbatas ya Pak? 9 menit. Oke, oke, oke. Ya, silakan. Eh, Pak Anwar, saya mau nanya agak menyimpang dari Wahyu ini tentang Daniel itu yang penglihatan empat binatang itu. Ini berkaitan dengan apakah orang yang menerima wahyu Tuhan itu belum tentu bisa mengerti wahyu itu sendiri, Pak. Karena misalnya empat binatang itu kan seperti kerajaan Media Persia, kemudian Yunani, Romawi, Babel gitu kan. Itu setelah diketahui, dimengerti ketika Alkitab itu, Kitab Daniel itu ditulis beberapa abad kemudian. Jadi pada waktu Kitab Daniel itu ditulis, orang-orang yang menerima membaca itu belum tentu mengerti, Pak. Termasuk Daniel sendiri, kalau saya membaca Kitab Daniel itu ada indikasi bahwa dia nggak mengerti tentang apa empat binatang itu sama yang apa ya nanti akan Babel, kemudian Yunani, kemudian Romawi, Media Persia seperti itu, Pak. Jadi apakah orang yang menerima wahyu itu belum tentu mengerti wahyu itu, Pak? Jadi ya itu pertanyaan saya, Pak. Iya, memang kalau kita bicara tentang kitab Daniel, dan binatang-binatang itu ya domba. Ya, itu misalnya kita bisa temukan di dalam Daniel pasal 8 ya. Ya. Nah, sebenarnya tidak disebutkan secara persis ya. Ini Yunani kah, media dan sebagainya kan nggak disebutkan secara persis ini dalam penglihatan itu sendiri ya. Tapi tentu Ya, kemudian ya. ya orang mengkorelasikan gitu. Dan dalam hal ini pun interpretasinya tidak harus tunggal. Karena orang mencari ya kira-kira yang dimasukkan itu yang mana. Lalu ada yang mengaitkannya dengan zaman Makabe. Ketika perjuangan orang Yahudi berhadapan dengan kekuatan tirani yang besar sekali, yaitu yang saya sebut dengan Antiochus Epiphanes tadi. Ya, jadi untuk konteks historisnya pun sebenarnya ada perdebatan tentang itu. Nah, tapi simbol-simbol binatang ini sebagai kekuatan-kekuatan imperium atau kekuatan politik yang bertarung. Nah, ini yang tetap bisa didaur ulang ketika kita bicara tentang visi apokaliptik. Ya, kita mengerti enggak secara persis itu soal lain. Tapi gambaran-gambaran ini kan gambaran-gambar tentang kekuatan-kekuatan yang bertarung untuk menguasai dunia ini. Ini yang bisa didaur ulang, ya, dalam visi-visi apokaliptik, misalnya seperti yang kita temukan di kitab Wahyu. Makanya binatang tetap menjadi salah satu figur yang penting di situ. Ya, tapi dia nggak persis sama dengan kitab Daniel lagi. Nah, itu yang saya bisa katakan tentang hal itu ya. Jadi ya, ya tentu kalau kita bisa kembali ke Daniel tentang ini, di situ jelas ketika orang membaca itu ulang, nah situlah dia mencoba menarik semacam kesimpulan ya. Kira-kira ini mirip dengan kekuatan mana? Ya, ya, saya rasa Jadi seperti bisa itu. disimpulkan pembaca Daniel mengerti nggak ya, Pak? Surat Daniel itu. Ini ya, pertanyaan Bapak ini termasuk yang paling sulit ya, karena saya terus-menerus diminta untuk mewakili pembaca Daniel yang sudah tidak ada Iya, lagi. karena menurut saya, Ya. Pak, kalau kitab Lagi-lagi di Daniel bahasa itu tidak dimengerti, tersamar untuk ya. apa ditulis gitu kan, Pak? Menurut saya sih begitu. Karena Ya sia-sia jelas. gitu kalau Saya menulis sendiri surat sesuatu yakin, yang tidak dimengerti. saya yakin sekali ini kitab Daniel ini dimengerti gitu. Karena kitab ini kan, kita jangan lupa kitab-kitab ini ditulis bukan seperti suatu buku yang tersembunyi, kemudian satu orang, dua orang ambil, baca, enggak. Ini buku-buku yang kita baca dalam Alkitab. Ini buku yang dibaca secara nyaring.
dalam konteks komunitas gitu ya. Jadi bukan wah ini buku ini saya baca sendiri enggak. Jadi jangan kita lupakan juga aspek ini. Pembacaan Alkitab, termasuk kitab-kitab seperti Daniel itu selalu dilakukan dalam konteks komunitas beriman. Nah, karena itu saya cukup optimis ya. Ini karena yang baca ini bersama-sama ya mereka tahulah bahasa-bahasa mereka di antara mereka ya. Ini masalah kita kenapa? Karena kita sekarang membacanya lebih sering pribadi-pribadi. Ya itu tentu susah ya dengan dimudahkan oleh perkembangan ya teknologi ya, cetak dan sebagainya sehingga Alkitab menjadi begitu mudah diperoleh. Relatif ya. Kecuali tempat-tempat seperti Papua ya, sampai sekarang saya masih ke sana. Itu. Tapi di luar itu coba, kan beda. Bayangkan kalau di satu tempat, katakanlah di Sumba ini, gulungan yang dimiliki itu hanya ada satu titik. Tidak ada pilihan kalau orang mau tahu isinya, dia harus hadiri pertemuan komunitas itu. Di mana itu akan dibaca di depan, dan untuk sesudah itu bisa dipercakapkan. Makanya saya katakan, nampaknya orang-orang yang mendengarkan pembacaan itu tahu yang dimaksudkan. Kan gitu. Ada Ya, kemungkinan saya nggak Pak rasa ya fair kalau kita mengatakan itu, Pak ya. ya kemungkinan ada nggak bahwa Kitab Daniel itu dimengerti setelah beberapa peristiwa itu terjadi seperti misalnya Babel jatuh, kemudian Media Persia, kemudian ada Yunani, kemudian bangkit Romawi. Jadi setelah kejadian baru mereka mengerti gitu Pak. Atau memang pada waktu itu langsung dia mengerti gitu. Ya, itu mirip dengan apa yang terjadi pada Yesus ya. Sebelum terjadi sudah dikatakan, sesudah terjadi diingatkan kembali. Itu bisa terjadi di dua arah begitu. Ya kan? Saya lebih cenderung mengatakan sering sekali dikatakan dan kurang dimengerti, sesudah terjadi oh ya rupanya ini. Itu Ya. itu biasa itu begitu ya dalam pemahaman Alkitab. Ya, Saya jadi rasa lebih Nah, bisa apakah Kitab memahami ya Daniel Pak juga begitu begitu Pak? terjadi. Oke, baik. Terima kasih hmm, banyak Pak Reza untuk diskusinya malam ya. hari ini. Oke, terima Oke, kasih banyak oke. juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Nah, jadi kita bisa kembali diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya juga. Oke, minggu depan di hari Rabu di jam yang sama. Oke, nah, sebelum kita menutup di sesi malam hari ini, kami mau mendengar nih Pak Anwar, mungkin closing statement dari Pak Anwar, setelah itu memohon Pak Anwar juga untuk menutup di dalam doa untuk di sesi malam hari ini. Boleh Pak, silakan. Ya, ya sebelum menutup saya karena kalau dalam 3 sesi mau bahas kitab Wahyu itu seperti mission almost impossible kan gitu. Ya, jadi saya harus pilih. Ya, teks yang akan kita bahas berikut ada 7 surat itu. Ya, saya kira itu bagian yang cukup jelas. Nah, silakan nanti juga lain-lain kita pertanyakan. Ya, nanti baru sesi ketiganya itu yang sudah menyangkut bagian akhir. Saya rasa itu dulu. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini mengantar kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara menyapa umatnya, terutama ketika umatnya sangat membutuhkan kekuatan. Dan itu yang kita lihat terjadi dalam kitab Wahyu ya. Begitu luar biasa Tuhan bisa pakai bahkan orang yang sudah terbuang gitu ya. Dan dari pembuangan itu dia bisa hasilkan sebuah karya yang sampai saat ini menginspirasi kita semua, menguatkan kita semua untuk ingat Alfa dan Omega itu. Saya rasa itu ya yang bisa kita ambil antara lain dari pembelajaran kita di malam hari ini. Ya, saya kira seperti itu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal, Kau yang telah menyatakan diri di sepanjang zaman, sepanjang sejarah, melalui hamba-hambamu, melalui berbagai cara, melalui nubuat dan termasuk melalui penglihatan. Kami bersyukur Tuhan anugerahkan kepada kami sebuah warisan yang luar biasa berharga, yang terus dibaca oleh umat Tuhan sampai kapanpun. Atau bisa Tuhan mengerti, Kau adalah yang memegang dan mengatur sejarah ini sampai kepada akhirnya.
Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami bersama-sama dengan umat-Mu dalam satu mata rantai yang tidak pernah berhenti. Terus menanti kehadiran-Mu, supaya kami tetap tekun Tuhan, setia berpegang kepada keyakinan kami. Meskipun kami bisa mengalami bermacam-macam terpaan, penderitaan, dan cobaan. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau telah melalui semuanya itu dan Engkau kembali menghadirkan sebuah tatapan tentang masa depan baru bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran ini. Kiranya semua kami dikuatkan untuk teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin.